Sampai-sampai ada satu anekdot ya, cerita lucu ya. Untuk jadi imam, ayo bapak jadi imam. Enggak, saya situ aja jadi imam. Lama aja Pak Juli. Tiba-tiba ada orang dari belakang, udah saya jadi imam katanya. Rokat pertama, rokat kedua sujudnya lama. Ini kok nggak bangun-bangun imam? Pas diintip, kagak ada imamnya. Rupanya tadi itu siapa nggak tahu tiba-tiba karena nggak mau jadi imam, rupanya orang dari luar. Saya jadi imam, udah gitu dia pergi. Masya Allah, udah kayaknya kali barengnya. Ya. Dan lagi mantan preman jadi imam. Karena nggak mau yang jadi imamnya ke depan, udah saya jadi imam. Rokat pertama kelar, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, Qulhu. Rokat kedua Al-Fatihah kelar, cuma lanjut ke surat lama tuh imam itu, lama. Akhirnya kata makmum, subhanallah gitu kan. Belum bereaksi juga tuh imam, subhanallah. Akhirnya imam melirik ke belakang, nggak apa-apa, Qulhu lagi. Ini anekdot ya. Dia makmum apa? Nggak apa-apa. Ya. Bapak Opik, salat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkatlah beliau kita dapat menjalani zaman dari kegelapan menjadi terang benderang mengenai masalah agama. Untuk acara selanjutnya ada tilawah nggak? Atau langsung aja Pak Opik, kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, mari senantiasa tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah, memuja kepada Allah. Karena apa? Karena Allah juga tidak henti-hentinya kepada kita memberikan berbagai macam karunia, memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan termasuk merupakan karunia juga Allah telah memilih kita yang hadir pada kesempatan pagi ini merupakan bagian daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada ajarannya dan Rasulullah. Di antaranya adalah hadir pada kesempatan pagi ini untuk mengikuti kuliah Ahad pagi atau biasa disebut juga ngopi, ngobrol perkara iman dan Islam.
Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabiin, sampai kepada kita semua, dan sampai kepada hari akhir nanti yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih juga ada Mr. F. Ceremony pagi ini, Pak Juli, yang sudah memberikan tempat kepada saya untuk berada di depan bapak-bapak. Bukan saya yang terbaik, tetapi karena kemarin saya dihubungi seksi pendidikan Ustadz Yulomar. Ini belum ada kata yang ngisi hat pagi ini. Siap, saya bilang kan gitu. Beliau kemarin tabayun, temanya juga dibantu sama beliau. Apa temanya? Ya, apalah, kepemimpinan. Beliau melengkapi kepemimpinan dalam Islam. Bapak-bapak sekalian, kenapa penting bahwa kita membahas masalah kepemimpinan? Karena sedemikian penting di dalam Islam posisi daripada pemimpin itu sendiri akan menuntun jamaah atau kaumnya kepada jalan yang diizinkan atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di rumah kita adalah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin untuk siapa? Adalah kalau bapak-bapak adalah pemimpin untuk keluarga di rumahnya. Bahkan ketika kita hendak sedang sholat, ada dua orang, maka hendaklah salah seorang di antara dua orang itu harus menjadi pemimpin atau imam. Rasul mengatakan kalau di antara kalian mengadakan musafir, perjalanan, 2 atau 3 orang, maka hendaklah di antara kalian itu adalah menjadi seorang pemimpin. Biasanya bentuknya tidak formal, tidak resmi, dan tiba-tiba saja seketika, kalau berdua, bertiga mau berkunjung ke rumah seseorang, siapa yang ngetuk pintu? Nah itu kan di antara 3 orang itu, ayo ketuk pintunya. Ayo situ aja ngomong yang assalamualaikum. Nah itu perwujudan daripada pemimpin itu sendiri. Pemimpin memiliki posisi penting, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ada 7 golongan, ada 7 kelompok umat manusia di akhir kelak nanti yang mendapatkan perlindungan langsung daripada Allah. Ya, ada 7 komunitas, 7 kelompok umat manusia di akhir kelak nanti yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa tebak? Dari 7 itu yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad adalah pemimpin yang adil. Apa bapak-bapak? Yang pertama adalah pemimpin yang adil.
Sehingga bagaimana kalau kita bertemu dengan pemimpin yang adil? Luar biasa, bapak-bapak sekalian. Kita tidak usah minta yang lain-lain, minta posisi, jabatan, segala macam kepada pemimpin itu, cukup minta doa saja. Kenapa demikian? Karena posisi pemimpin yang adil itu makbul doanya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan ada 3 kelompok umat manusia di akhir nanti yang mendapatkan syafaat ataupun langsung mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Tentu saja berdasarkan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Senior. Pemimpin, ketua adil. Apa itu adil? Ada yang bapak-bapak tahu istilah adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ini saya punya peci, ya ditaruh di kepala, itu adil. Kalau saya punya sendal, punya sepatu, ditaruhnya di mana? Di kaki. Bagaimana kalau harga sendal dan sepatunya harganya berlipat-lipat dari peci, ya kan? 5 kali lipat dari harga kopea ini sepatu. Boleh nggak ditaruh di atas kepala? Tentu nggak bisa, karena nggak adil. Semahal-mahal apapun itu sepatu, sendal, karena posisinya ada sebagai sendal alas kaki, maka tempatnya di bawah. Itu adalah posisi daripada kepemimpinan dalam Islam. Nah, kenapa pemimpin itu sedemikian rupa? Termasuk orang yang mendapatkan syafaat langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan. Coba dari hari akhir nanti siapa yang bisa melindungi kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ada sebuah cerita, ada sebuah hadis, terlepas daripada hadis tersebut sahih dan tidaknya, tetapi relevan maknanya dalam konteks dengan hadis-hadis lain. Ada seorang wanita masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya, ada seorang wanita nakal, ya kan? Wanita nakal itu masuk surga, diterima tobatnya oleh Allah, masuk surga. Padahal anak orang perempuan itu nakal. Gara-gara apa? Gara-gara memberi minum, ya kan? Anjing lagi kehausan. Anjing yang sedemikian rupa, haus, nggak menemukan air sudah begitu lama, ya kan? Kebayang seperti itu. Ada seorang perempuan memberi minum itu. Coba memberi minum seekor anjing yang kehausan saja gara-gara menolong seekor hewan, binatang. Ya, Bapak Ibu tahu anjing itu kan hukumnya apa segala macam. Itu pun dihukum masuk surga. Silakan Bapak Ibu mungkin nanti bisa dikoreksi hadisnya apa. Itu menyelamatkan seekor hewan.
Bagaimana kalau menyelamatkan seorang manusia? Bayangkan. Bagaimana membantu seorang manusia? Bagaimana kalau membantu seorang manusia keluar dari kesulitan? Masya Allah, luar biasa. Bagaimana kalau membantu 2 manusia, 10 manusia, 265 juta manusia ditolong? Apa enggak luar biasa pahalanya? Itu adalah seorang pemimpin yang adil, pantas mendapatkan anugerah langsung, syafaat langsung, perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kelak langsung mendapatkan surga tanpa hisab. Pertanyaannya sekarang, ada nggak yang pemimpinnya adil? Itu saja. Izin sampai minum. Sedikit aja menyimpang. Jadi kalau cara minum Rasul itu satu teguk, tidak model gini. Enggak. Jadi satu teguk, dalam rasakan aliran air itu. Masya Allah, rasakan sampai ke hangat badan kita. Udah selesai, teguk lagi. Masya Allah, itu bisa menekan angin gitu, insya Allah. Sampai di mana tadi? Sampai minum. Baik. Jadi sedemikian rupa Allah memberikan tempat yang luar biasa pada pemimpin yang adil. Nah, adakah pemimpin itu yang adil? Nah, kita lihat dari zaman periode pertama kepemimpinan dalam Islam. Kita tahu bahwa khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, luar biasa itu proses bagaimana diangkatnya, terpilihnya Abu Bakar saat itu setelah Rasulullah wafat. Lantas Abu Bakar diangkat untuk menjadi khalifah. Ya, kira-kira kalau digambarkan sekarang itu ada sekelompok ya tim yang bekerja untuk siapa nih sekarang pemimpin. Akhirnya kelompok tim sukses itu berbondong-bondong menghadap ke Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, bahwa setelah kepergian Rasulullah, maka selanjutnya yang akan menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa dan negara ini, kepemerintahannya adalah Anda. Apakah Abu Bakar langsung menerima dengan gegap gempita? Nggak usah ada lagi pemilihan, nggak usah lagi ada kampanye segala macam. Kan luar biasa pemimpin tingkat dunia itu. Masya Allah. Tapi Abu Bakar bilang bahwa atas dasar apa saya diangkat untuk menjadi seorang pemimpin? Saya rasa ada yang lebih baik lagi dari kita, yaitu Umar bin Khattab. Kan gitu kata Abu Bakar. Ya, sekelompok orang yang sebut saja yang bekerja sebagai panitia itu lantas pindah ke Abu Bakar. Assalamualaikum, ke Umar bin Al-Khattab. Jadi kata panitia saat itu, setelah wafatnya Rasulullah, maka lantas kemudian yang
diangkat menjadi pemimpin itu berkenan ya antum untuk menjadi pemimpin. Apakah Umar langsung menerima? Dia bilang, atas dasar apa saya menjadi pemimpin dan ada orang yang lebih baik daripada saya dan saya tidak mungkin, ya kan? Demi Allah saya tidak mungkin jadi pemimpin sepanjang Abu Bakar masih hidup, ya kan? Jadi sedemikian rupa proses saat itu adalah kayak kita mau jadi imam aja, pemimpin juga imam itu, silakan. Padahal pemimpin itu luar biasa ya, di berbagai macam tempat menempati posisi dan fasilitas luar biasa. Kalau ya sebuah komunitas sebagai pemimpin pasti dikasih apakah itu kendaraan, apakah itu rumah, segala macam, termasuk pemimpin sholat, imam ya, nah, fasilitas luar biasa. Kalau ketika di sini dulu hanya lantai aja, nggak ada karpet, maka tempat imam dikasih sejadah. Kalau ini sekarang dikasih karpet plus sejadah. Kalau makmum dikasih sejadah lagi, imam sejadahnya 2 numpuk, biar perlu 3 gitu kan. Posisi imam luar biasa. Jadi saat itu Umar menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah proses sedemikian rupa, akhirnya Abu Bakar menerima tampuk pimpinan kepemerintahan bangsa dan negara saat itu, ya diterima. Ya kan? Dengan sambutan diantaranya adalah, wahai kaum muslimin sekalian, bahwa sekarang saya menjadi pemimpin kalian bukan karena saya yang terbaik, tetapi karena ditunjuk oleh kalian, karena ditunjuk oleh kaum muslimin muslimat saat itu. Oleh karena itu, berilah kesempatan apa yang menjadi kepemimpinan saya ini diikuti, ditaati, karena antum-antum yang mengangkat saya. Tapi kalau saya tidak taat kepada Allah, silakanlah ditegur. Tuh sedemikian rupa. Bahkan ketika proses Umar bin Khattab juga menjadi pemimpin setelah wafatnya Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, itu juga luar biasa. Luar biasa bagaimana seorang Umar bin Khattab dalam sambutannya sama dengan Abu Bakar. Ya. Saya ditaati sepanjang itu benar menurut syariat Islam, dan kalau saya tidak benar silakan saya diluruskan. Ketika pidato itu langsung ada sekelompok pemuda, ya kan, sekelompok pemuda. Jadi berbicara lantang, kira-kira dalam rapat lah kira-kira ya, langsung menghunus pedangnya. Wahai Umar, kami ikuti engkau selaku khalifah, selaku Amirul Mukminin. Tetapi apabila engkau menyimpang daripada ajaran Rasulullah, maka inilah yang berbicara. Nah, kira-kira Umar yang digambarkan seorang temperamental, yang sukanya menghunuskan pedang membunuh orang,
Dan dalam cerita masuk Islamnya pun adalah sudah menghunus-hunus pedang mau membunuh Nabi Muhammad. Itu saking temperamentalnya. Nah, kira-kira digambarkan bagaimana ketika dia pidato, langsung ada seorang pemuda, sekelompok pemuda yang menghunus pedang juga, yang apabila engkau tidak benar, maka inilah yang akan meluruskan kepemimpinan engkau. Maka jawab Umar adalah luar biasa sekali. Alhamdulillah ada sekelompok pemuda yang berani siap menegur saya. Kalau saya salah akan langsung dikoreksi. Kira-kira Bapak Ibu di zaman kepemimpinan kita sekarang, bisakah kita mengkritik langsung dengan menghunus pedang? Jadi sedemikian rupa khalifah itu dekat dengan rakyatnya. Bahkan ketika dalam satu musyawarah Umar menyampaikan suatu usulan. Usulannya adalah bahwa begini. Salah satu syarat pernikahan itu adalah memakai mahar, ya kan? Mahar. Ada yang maharnya unta, ada yang maharnya rumah, ada yang maharnya segala macam. Itu mahar. Kalau sekarang mungkin kendaraan, ya kan? Itu mahar, mas kawin kalau di kita namanya. Maka Umar dalam satu musyawarah, bagaimana kalau mahar itu supaya tidak terjadi ketimpangan, kita batasi, katanya. Batasi gimana? Ya ada batasan lah, jangan terlalu tinggi-tinggi amat gitu kan. Kalau yang ketinggian sekian miliar maharnya. Kalau yang rendah, seperangkat alat sholat, sejadah, mukena, ya kan? Jangan-jangan sejadah juga itu hadiah orang pulang umroh, ya kan? Jadi Umar mengatakan, mari kita batasi. Maka langsung saat itu juga ada orang mengoreksi. Siapa yang mengoreksi beliau? Bukan lagi sekelompok pemuda, tapi seorang ibu-ibu, seorang nenek-nenek. Langsung berbicara dengan suara lantang, wahai Umar, berani-berani yang kau membuat suatu syariat di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kau membuat suatu batasan tentang mahar? Itu di luar daripada ketentuan syariat Rasulullah. Nggak usah mengada-ngadakan. Nah, seketika Umar ditegur. Maka langsung Umar mengatakan, wahai ibu atau nenek, Anda benar. Saya sudah sedikit, hampir-hampir aja menyimpang. Bersyukur engkau meluruskan. Jadi sekarang saya cabut usulan saya, mahar itu kembalikan saja kepada terserah hasil musyawarah daripada calon pasangan kedua mempelai, ya kan? Nah, jadi sedemikian rupa bagaimana proses kepemimpinan terwujud. Pernah juga kejadian semasa Rasulullah, Rasul mengangkat beberapa orang pejabat untuk di posisi pemerintahan, ya, kasih pejabat sebagai pimpinan itu, pimpinan ini, ya, kepala cabang itu, ini segala macam. Tapi ada seseorang yang
tidak diberikan amanah. Hanya dia menghadap sama Rasulullah, wahai Rasul, izin saya menyampaikan sebuah unek-unek atau menyampaikan sesuatu. Oh ya, tentang apa? Orang-orang dikasih jabatan, ya, kasih jabatan. Kok saya enggak? Gitu. Maka jawab Rasul saat itu adalah, posisi jabatan dan kepemimpinan adalah amanah. Bagaimana mungkin amanah itu diminta? Itu yang pertama. Bagaimana mungkin amanah diminta? Yang kedua adalah seorang pemimpin juga harus punya kekuatan, ya, untuk pada posisi itu. Sementara engkau, saya lihat, tidak punya kekuatan untuk menegakkan keadilan. Posisinya atau bergaianya lemah lah. Nah, jadi seperti itu posisi. Kalau praktek kepemimpinan sekarang beda. Jadi masing-masing mengajukan usulan, itu ini dari kelompoknya, ini yang dijadikan calon pemimpin dan lain sebagainya. Ya, syukur-syukur aja kalau orang yang mau jadi pimpinan itu atas dasar suatu harapan, keinginan bahwa kelak di alam mahsyar, di akhirat nanti, termasuk kelompok orang yang diberikan fasilitas langsung masuk surga Allah, dapat perlindungan. Syukur-syukur kalau begitu. Tapi apakah seperti itu? Atau jangan-jangan hadisnya pun belum sampai terdengar atau terbaca? Jadi pemimpin adalah amanah untuk ditegakkan secara tuntunan Allah dan Rasulnya. Berat ya, karena ketika mampu mengayomi, membantu sekian banyak umat manusia, dapatkan pahala sampai-sampai masuk surga tanpa dihisab. Bagaimana kalau tidak amanah? Kalau tidak amanah, karena di kelak akhir nanti hanya ada dua tempat. Kalau bukan surga adalah neraka. Nggak ada batas, nggak ada tempat persinggahan, nggak ada tempat transit, nggak ada. Surga, neraka, sama, kita juga sama. Surga dan jadi sedemikian luar biasa amanah yang ditanggung oleh seorang pemimpin yang sekarang ini dipertahankan. Bagaimana caranya? Pemimpin itu ada dari kelompoknya, komunitasnya, atau si itu, si ini, segala macam. Beda kalau kepemimpinan jadi imam. Ada nggak bapak-bapak yang langsung begitu adzan langsung kampanye, nanti saya jadi imam, saya jadi imam ya, tolong pilih saya jadi imam. Ada nggak akhi yang gitu? Saya jadi pemimpin dong, saya jadi imam. Masya Allah. Siapa yang jadi imam? Biasanya yang dicorokin duluan. Kadang-kadang, udah situ jadi imam. Ya situ aja jadi imam kan gitu. Luar biasa. Antum kan paling tua usianya, dapat yang terbaik jadi imam.
Karena sih usia boleh lebih tua, tapi antum lebih muda, lebih ini bacanya paling bagus itu kan. Akhirnya udah dorong gitulah ke depan. Sampai ke depan juga, pas lihat ke belakang ada lagi yang perlu datang. Situ jadi imam tadi imam. Kenapa pada nggak mau jadi imam? Karena nggak ada uangnya, Pak Juli. Nggak ada uangnya. Kira-kira kalau DKM kita biasa memberikan sebuah pengumuman warga, barang siapa yang jadi imam, sholat, mau sholat maghrib, sholat isya, yang ke depan jadi imam, maka diberikan hadiah sekali ngimamin 50 juta. 50 juta sekali ngimamin. Nah bagaimana kira-kira kalau bukan lagi saya jadi imam 50 juta, itu bagaimana cara carinya? Tiba-tiba sekarang sekali ngimamin 50 juta. Jazakallah. Bahkan mungkin terjadi lagi sikut-sikutan, saya jadi imam, saya dong 50 juta kebayang, mau ngelunasin rumah, mau nyicil ini segala macam lah. Masya Allah. Ya, sampai ada satu anekdot ya, cerita lucu ya. Untuk jadi imam, ayo bapak jadi imam. Enggak, saya situ aja jadi imam. Lama aja Pak Juli. Tiba-tiba ada orang dari belakang, udah saya jadi imam katanya. Rokat pertama, rokat kedua sujudnya lama. Ini kok nggak bangun imam? Pas diintip, kagak ada imamnya. Rupanya tadi itu siapa nggak tahu, tiba-tiba karena nggak mau jadi imam, rupanya orang dari luar. Saya jadi imam, udah gitu dia pergi. Masya Allah, udah kayaknya kali barengnya. Ya. Dan lagi mantan preman jadi imam. Karena nggak mau yang jadi imam banyak ke depan, udah saya jadi imam. Rokat pertama kelar, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, Qulhu. Rokat kedua Al-Fatihah kelar, cuma lanjut ke surat lama tuh imam itu, lama. Akhirnya kata makmum, Subhanallah gitu kan. Belum bereaksi juga tuh imam, Subhanallah. Akhirnya imam melirik ke belakang, nggak apa-apa, Qulhu lagi. Ini anekdot ya. Jawab makmum apa? Nggak apa-apa. Ya. Dan pemimpin itu harus laki-laki, biarpun perempuan lebih pintar. Jadi emansipasi ya, persamaan apa sih namanya, hak apa gender apa segala macam gitu, bahwa perempuan boleh memimpin. Kan lebih pintar dong bidang agama, boleh dong saya jadi imam, boleh nggak? Nggak bisa. Atau minimal adzan deh, saya adzan kata perempuan ibu-ibu itu, atau qomat deh, nggak bisa di masjid ya. Bayangkan kalau ibu-ibu itu persilahkan jadi imam, apa yang terjadi sama makmum bapak-bapak? Begitu baca apa dia, tuh merdu amat nih suaranya ini kan gitu. Bayangkan macam-macam kan gitu, gak khusyuk lagi. Pas imam ruku, makmum belum ruku, lama banget kalau ruku itu makmumnya.
Kenapa demikian? Karena Allah mensyariatkan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Begitu, itu sudah syariat, nggak bisa terbantahkan lagi. Ya, harus sembari ngopi nih. Lantas kemudian sejauh mana kepemimpinan itu diikuti oleh umatnya. Insya Allah barusan saya sempat googling An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri di antara kamu. Al-ayat. Apa yang kita buka fakta daripada ayat ini? Pertama adalah atiullaha, taat kepada Allah. Ada atiu mutlak, ikuti Allah. Kemudian wa atiur rasul, dan ikutilah Rasul. Wa ulil amri minkum. Bapak-bapak, saya mau tanya, untuk ulil amri pakai atiu enggak? Enggak kan? Jadi ayat itu enggak mengatakan atiullaha wa atiur rasulah wa atiul ulil amri, enggak. Tapi atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri, enggak pakai atiul. Itu menunjukkan apa? Bahwa taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak hukumnya, nggak bisa terbantahkan. Mutlak taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Sementara taat kepada ulil amri itu ada kata sambung ya, wa ulil amri minkum, itu tidak mutlak. Artinya apa? Sepanjang ulil amri itu mengajak kepada kebenaran syariat Islam, diikuti sebagaimana konteks dalam ayat tersebut. Ikut Allah, ikut Rasul dan pemimpin. Tapi kalau pemimpin atau ulil amri itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Seperti itu ketentuannya. Ya, itu tadi kembali kepada pemimpin yang adil. Jadi kembali pada hadis yang tadi itu, ada 7 kelompok manusia dalam satu hadis, tetap ada lagi hadis lain 3 yang langsung masuk surga. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, bukan kiai, bukan ustaz. Ya Pak ya, mentang-mentang ustaz, mentang-mentang kiai ini yang pertama kali masuk surga, enggak. Berdasarkan hadis itu, yang pertama masuk surga adalah
pemimpinnya adil, ya syukur-syukur pemimpin itu seorang kiai, ya pemimpin, mantap. Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul dalam kurung sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi makanya lantas kemudian apabila lantas mengalami suatu perdebatan ataupun deadlock, ini harus kembali kemana? Kan gitu. Maka tetap kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Quran dan Sunnah. Itulah Bapak-bapak tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Moga walaupun ya sesingkat ini ada manfaat, ada faedahnya, menjadi renungan bagi kita, muhasabah bagi kita, bahwa pada dasarnya adalah entah di kepemerintahan, entah di perkantoran, entah di masyarakat, entah di rumah tangga, entah sedang berdua dengan siapapun, bahwa kita adalah pemimpin. Sudah menjadi risiko, kita ambil tanggung jawab, ambil ketegasan. Kenapa? Karena kelak kepemimpinan kita itu akan mendapatkan hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama di kantor juga, sama di rumah tangga juga. Jangan sampai ada anak kita merasa, kok ayah beda ya sama aku, mah enggak gitu gini segala macam. Muncul kecemburuan di rumah tangga. Di perkantoran, kok saya nggak dikasih pekerjaan bidang itu ini segala macam, ya itu bisa terjadi, ya kan. Jadi kepemimpinan yang adil mari kita tegakkan dari adil terhadap diri sendiri juga. Begitu sekarang sudah masuk waktunya, waktu sholat, segera untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu adil terhadap diri sendiri. Konsekuensi logis, konsekuensi tugas daripada seorang mukmin muslim. Atiullaha, begitu berkumandang adzan, bersegera ya kan, untuk menunaikan kewajiban kita, menegakkan keadilan untuk diri sendiri. Kasihan jasad ini, jiwa raga ini, kalau kita tidak menegakkan keadilan. Sudah disuruh sholat berjamaah di masjid, tidak berjamaah. Kadang-kadang sholat menjadi lalai karena urusan-urusan tertentu.
ada urusan lain-lain. Tapi kira-kira kalau di kantor boleh nggak lagi rapat gitu, adzan berkumandang, izin pimpinan, saya mau sholat dulu. Kalau alam tergantung situasi dan kondisi barangkali ya. Tapi sebisa mungkin kalau makanya butuh pemimpin yang adil itu, kalau pemimpin yang adil dipersilakan barangkali walau alam ya. Silakan ini sudah saatnya ini isoma ya kita beri, ikuti sholat, makan, istirahat. Wah enak sekali kita, tenang. Sehingga bisa sholat berjamaah di kantor tersebut. Bahkan ketika Jumatan ya 11:30 sudah beri gitu kan, karena kita mau Jumatan. Nah jadi untuk diri kita ketika kita sedang berkumandang adzan, bersegera ya kan, datang waktu sholat, waktunya sholat, waktunya berpuasa Ramadan ya kan, tunaikan hak dan kewajiban kita, itu adil juga terhadap diri kita. Mentang-mentang bulan puasa kan nggak ada yang tahu, wah boleh nih kita makan nih, kan nggak ada yang tahu. Itu konteksnya kalau puasa adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak melihat, tidak ada orang melihat. Kalau sholat mungkin ketahuan, kita disuruh sama istri ataupun sama suami, dah pas sana sholat. Tapi kalau puasa siapa yang tahu, di rumah maka gak makan, di luar nambah kan gitu. Sholat, zakat, dan seterusnya. Itu yang harus kita yakini. Jadi pemimpin yang adil bukan saja kepada umatnya, tetapi kepada diri sendiri, termasuk penegakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, syahadat, sholat, terus puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, yang sekarang lagi kontroversi, biayanya mau dinaikin, tapi banyak juga yang menentangnya, kegedean, entah 59 entah 69, kegedean, lompatnya hampir 80%. Dan konteks kepemimpinan tidak lepas daripada konteks iman. Untuk bisa menegakkan kepemimpinan adil, iman kita harus kuat. Pertama iman kepada Allah, ini rukun iman. Kedua iman kepada Allah, kepada kitab Allah. Betul tidak? Koreksi saya kalau salah. Ketiga iman kepada Rasul Allah. 4 iman kepada apa itu? 4-nya malaikat. Oh yang kedua malaikat ya. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul dulu. Rasul, iya. Kelima iman kepada hari akhir. Keenam qada dan qadar. Qada dan qadar itu ini kan keimanan kan kepada hal-hal yang gaib. Betul tidak? Betul. Iman kepada takdir. Kenapa gaib? Kenapa kita iman pada takdir? Ada yang tahu nggak di antara kita ini setahun ke depan kita masih ada di sini? Nggak ada. Bulan depan kita masih bisa di sini? Nggak ada. Atau besok, wah kita masih bisa sama-sama di sini? Nggak ada. Itu namanya takdir. Bahkan kita nggak tahu, sedetik kemudian itu tidak tahu. 1 detik yang lalu bagian daripada histori, sejarah yang bisa dibuka, dibahas. Next nggak ada yang tahu, itu namanya takdir. Gaib. Kalau orang mulia nggak tahu
Cenayang. Kalau iman pada hari akhir yang kelima tadi, gaib bukan? Gaib. Ada yang pernah lihat hari akhir? Pernah berkunjung? Gak ada. Gaib. Tapi kita harus iman. Kita mundur. Sebelum iman kepada tadi keenam, qada, takdiran qada. Kelima, hari akhir. Keempat, kepada Rasul. Rasul gaib bukan? Pada Rasul gaib bukan? Gaib. Gaib Rasul itu. Makanya kita harus iman sama Rasulullah Nabi Muhammad. Pribadinya ada, Nabi Muhammad ada, fisiknya ada. Tapi Rasulullahnya itu gaib. Abu Bakar, Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, bukan nggak tahu tentang Muhammad itu ponakan saya. Tapi dia tidak meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasul. Itu aja bedanya. Maka dia dicap kafir karena nggak percaya sama Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu jelas Bapak ya. Jadi fisiknya ada di alam dunia ini, historinya ada, kita baca sejarah life of Muhammad segala macam. Tapi kerasulannya itu bagaimana wahyu cara turunnya, bagaimana terjadi turun itu wahyu kepada Nabi Muhammad, hanya cerita saja tentang peristiwa di Gua Hira segala macam, tapi tentang mekanisme teknisnya itu kan gaib. Sampai Rasulullah itu adalah gaib, makanya kita harus wajib iman. Fisiknya Nabi Muhammad bisa dipelajari di para orientalis, benar Muhammad ada. Orang paling berpengaruh di dunia nomor 1 di antara 100 orang. Tapi mereka tidak banyak percaya, tidak yakin itu Rasulullah. Di sini kita perlu wajib iman pada Rasulullah. Mundur sebelum iman kepada Rasul apa tadi? Kitab. Di antaranya ada Quran. Gaib bukan itu Quran? Ayo coba. Itu Quran banyak. Fisiknya ada Quran, tapi itu adalah kertas lembaran. Bahkan di sini ada. Maaf. Tadi saya buka. Di mana itu Quran berada? Quran diturunkan dari Allah ke dunia. Ya, dalam satu sekaligus. Ini Quran, itu Quran. Tapi turunnya ke dunia itu berdasarkan kejadian, peristiwa, segala macam. Sedikit-sedikit itu Quran. Maka kita wajib iman kepada kitab Allah. Yang subhanallah, kemarin kata Ustadz Aziz Muslim bahwa untuk memelihara Quran itu kita selalu talaki itu, jadi kita membaca itu dari bagaimana daripada muka face to face, itu benar-benar satu Quran utuh, talaki. Bahkan Nabi Muhammad pun secara berkala, kalau tidak salah diceritakan, setahun sekali ditalaki oleh siapa? Mereka Jibril. Tadarus. Nabi Muhammad tadarus loh. Tamat 1 bulan itu. Nah kita tadarus enggak. Mundur lagi. Sebelum iman kepada tadi Rasul, kitab, iman kepada Allah, kepada malaikat. Malaikat gaib bukan? Gaib. Kenapa? Ada yang pernah ketemu enggak? Sepanjang tidak tersentuh oleh panca indera, penciumannya enggak ada, penglihatan enggak ada, rabaan enggak ada, itu gaib. Malaikat itu gaib. Tapi ada, sesuai dengan tugas masing-masing. Macam-macam tugas malaikat itu. Ada malaikat, kita suka menghafal dulu ya, 25 malaikat atau 10 malaikat tugasnya macam-macam.
seperti malaikat Jibril bertugas untuk menurunkan wahyu, ya kan? Ada yang segala macam. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, ada. Ya kan? Kalau apa? Sebetulnya ada satu ayat, apakah di Al-Waqiah atau apa itu? Ketika kita sakaratul maut, yang gaib itu dibuka. Dibuka yang gaib itu. Kenapa dibuka? Jadi ketika sakaratul maut itu baru yakin, oh, itu langsung video diputar, seret, gambar. Itu saya baca di TV, di penelitian ada satu channel namanya Tiga Mata. Ketika seorang itu mati, itu ditimbang, setiap orang mati itu ada penyusutan berat badan. Berapa berat badan? Silakan dicek oleh Bapak sekalian entah di Google, ada penyusutan berat badan ketika sakaratul maut 21 gram. Kalau para orientalis, para peneliti mengatakan itu ada beratnya jiwa. Ketika jiwa pergi, itu beratnya masa itu 21 gram. Wallahu a'lam. Tapi ada peneliti mengatakan 21 gram itu adalah keringat yang hilang. Kenapa? Karena kalau binatang diteliti ketika proses terjadi sakaratul maut, dia tidak penurunan massa, berat badan tidak ada, tetap aja. Kenapa? Mungkin karena binatang tidak punya keringat itu namanya itu, hormon keringat atau apalah gitu. Tapi kalau manusia ketika terjadi itu keringat, walaupun tidak kelihatan. Jadi begitu kelihatan dibuka ketika sakaratul maut itu, kalau itu memang itu amal baik kita, makanya ketika yang dibilang husnul khotimah itu ada ketika napas terakhir mengantar kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukan peristiwa gampang itu, Bapak-bapak sekalian. Kalau kelakuan kita pokoknya tidak sesuai syariat Islam, susah. Kecemasan, ketakutan. Sama dengan kalau kita pamannya tiba-tiba grogi, ya, lagi ngimamin bisa lupa. Lagi tausiah, grogi, hilang ide itu. Apalagi ketika datang malaikat yang mau cabut nyawa, wow, mencekam. Makanya ada terjadi penurunan massa 21 gram. Silahkan cek di Google. Sayang si profesor siapa gitu yang menelitinya itu bersamaan itu, dia belum tuntas risetnya itu, keburu dia sendiri juga meninggal dunia duluan. Risetnya harus diteruskan sama yang lain. Nah, jadi ketika yang datang itu kelompok, ketika kita lihat perhitungan kita untung, alhamdulillah kita masuk surga. Indah cara meninggalnya, terhindar dari kesakitan segala macam. Yang datang pun malaikat, assalamualaikum, kan gitu. Mau mencabut nyawa juga secara sopan, santun, malaikat. Gaibnya terbuka saat itu. Dan pintu tobat ditutup ketika sakaratul maut. Ditutup, nggak bisa ngomong apa-apa lagi kita. Maka ketika dibuka itu pintu gaib, ketika kita sakaratul maut, seret, wah, kelam nih, kita belum sempat bertaubat. Masya Allah, kebayang neraka. Hanya 2 tempat, kalau bukan surga, neraka. Malaikatnya pun yang datang ya beda lagi, serem dan angker. Gitu. Ketika peristiwa Fir'aun, kan saking berkuasanya dia mengatakan bahwasanya adalah Tuhan. Barang siapa yang tidak meyakini, mempercayai, mengimani, kira-kira gitulah, kira-kira saya sebagai Tuhan,
saya bunuh kalian. Banyak yang dibunuh. Banyak nggak percaya kamu Tuhan. Firaun itu konon kabarnya usianya 400 tahun dan tidak pernah sakit seumur hidupnya. Boro-boro sakit demam berdarah, tipes, flu juga nggak pernah. Dan hidup tidak kekurangan. Ada bendaharnya pegang-pegang kunci, siapa namanya? Korun. Konon kabarnya kuncinya sampai diangkat berapa orang pun tidak keangkat. Dan ada seorang penasihat ahli hukumnya, ya itu siapa itu? Hanan, Masya Allah. Sehingga sayalah Tuhan. Maka Bani Israel yang tidak percaya ikut Nabi Musa menyeberang. Akhirnya Musa bingung tuh sama masanya. Firaun udah deket tuh mau membantai mereka karena meyakini ketuhanan. Maka Nabi Musa berdoa sama Allah, ya Allah tolonglah kami. Maka seketika ketukanlah tongkat ke laut itu, diketuk terbuka. Lantas Musa sama kaumnya jalan. Air itu kayak tebing tinggi kanan kiri, dalam banget itu Laut Merah itu. Jalan lurus seperti jalan tol. Wah, enak. Begitu sampai di sana, Nabi Musa udah melihat itu Firaun udah mengejar juga di lautan. Diketuk-ketuk, kagak bisa. Kagak bisa. Oh, ini nggak bisa, tongkat nggak bisa nutup lagi. Kata Allah, Musa kamu ngapain nih tongkat gitu-gitu? Ya kan tadi buka air pakai ini, nutup pakai ini. Bukan. Itu tongkat itu ada sebagai usaha kita. Jadi kalau kita segala sesuatu harus usaha, walaupun di luar nalar kita, diketuk-ketuk kayak apa kek, segala macam bikin jembatan kek, itu usaha. Tapi yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, enggak. Kalau Allah sudah mengizinkan, terjadi kun fayakun. Maka saat itu ditutup, ya, tertutup lagi lautan. Begitu lautan ditutup, datanglah Firaun ditutup sama air laut. Baru dibuka tabirnya, seret, Allah ada. Kehidupan itu akhirat nyata. Maka Firaun tobat. Saya percaya terhadap Tuhan Allahnya Musa. Kata Allah, pintu tobat sudah tertutup, nggak bisa. Ditutup. Makanya Bapak Ibu, selagi kita ada waktu kesempatan untuk membuka, untuk beribadah, sehebat-hebatnya kita beribadah sama Allah SWT, terutama tadi bidang keadilan. Dimanapun kita berada, kita adil terhadap diri sendiri, lingkungan, dan sekitarnya. Moga ada hikmahnya, ada manfaatnya dari saya. Kelebihannya daripada Allah SWT, kelemahan dari pribadi saya semata-mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang diberikan dalam pada kita sehingga kita tercerahkan, mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan terdahulu. Untuk selanjutnya seksi tanya jawab. Waktu udah lewat kan? Waktu lewat atau diteruskan lagi atau ditutup? Ada yang mau bertanya? Yang bertanya langsung menjawab. Iya. Oke. Terima kasih. Kita simpulkan aja ya. Simpulkannya aja. Jadi seorang pemimpin Muslim, kata Pak Opik tadi, salah satunya akan dilindungi Allah di hari akhir, yaumul akhir. Itu seorang pemimpin yang adil. Yang adil gimana? Yaitu mampu menempatkan pada porsinya, baik terhadap diri sendiri maupun umatnya. Di situ juga setelah disinggung mengenai seorang pemimpin yang adil, itu amanah dan mempercayai daripada rukun iman. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Setelah itu juga dicontohkan mengenai kepemimpinan seorang muslim pada diri khalifah, serta pemimpin itu adalah laki-laki. Wajib. Karena kalau tadi dicontohkan pemimpin perempuan, karena suara itu juga aurat sehingga membubarkan makmum.
Setelah itu rujukannya adalah surat An-Nisa 59 ya Pak ya. 159 kalau salah. Ya. 59 ayat mengenai seorang pemimpin Islam tadi. Itu saja yang bisa kita simpulkan dari majelis ilmu ini. Kita tutup bersama dengan baca alhamdulillah Rabbil alamin serta doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.